Oke, balik lagi di section Tanya Evan. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu pertanyaan yang ini selalu gue sebut sih di tiap video. Sering ditanyain sama orang-orang. Sekarang gue bakal ngejawab pertanyaan tentang gimana cara mengatur keuangan atau mengatur finansial untuk lo yang masih anak muda. Anak muda ini maksudnya ya usia lo belasan tahun sampai ya 20-an tahun lah. Nah, gimana sih caranya mengatur finansial kayak gitu? Sekarang kita bakal bahas ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang finansial, banyak banget sih orang yang kayak menurut gue sendiri masih belum bisa memaksimalkan keuangannya. Ya entah itu mereka jadi konsumtif, banyak beli-beli barang yang sebenarnya nggak mereka perlukan, atau mereka udah nabung bertahun-tahun tapi kok masih gitu-gitu aja. Apa sih yang salah dengan pengelolaan finansial orang-orang? Kenapa gaji kita kayak nggak pernah cukup gitu? Pertama, kalau menurut gue sebagai anak muda, sebenarnya gue against sama nabung. Gue nggak setuju sama kalau lu muda lu nabung gitu. Ini debatable memang. Jadi menurut gue anak muda itu nggak seharusnya nabung. Tapi anak muda harusnya nabung buat dana darurat. Nah, dana daruratnya segimana? Kalau menurut gue sih 3 bulan dari UMR aja. Kalau gue pribadi, dana darurat gue adalah 10 juta. Apapun yang terjadi, gue harus punya tabungan 10 juta ini di bank gue gitu. Itu minimal banget. Bahkan ada orang yang bilang kita harus punya dana cadangan 6 bulan. Menurut gue sih terlalu berlebihan ya. Kenapa terlalu berlebihan? Karena kita selalu bisa hidup meskipun dengan 300 ribu atau 1 juta per bulan gitu. Terutama kita yang beruntung ya. Kita yang beruntung dan masih punya orang tua. Kita yang beruntung dan masih dibiayain sama orang tua, masih bisa survive sih. Jadi menurut gue, lu nabung, tapi nabung buat dana darurat doang ya, buat siap-siap apapun yang terjadi. Misal kalau misalnya kita udah nabung, ya mau kita dipecat, mau kita gimana pun, kita masih bisa survive beberapa bulan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan gue bilang gue against sama nabung kecuali buat dana darurat. Menurut gue, pas muda ini kita lebih penting invest di sesuatu yang bisa bikin skill kita berkembang. Jadi kayak gue sangat against dengan nabung. Mendingan lu beli barang atau lu beli kursus, lu beli kelas online, lu beli apapun itu yang bisa menunjang skill lu untuk masa depan. Gue pribadi dulu pas masih miskin banget, gue bilang miskin, literally miskin banget, itu gue cuman punya uang 10 juta, bahkan gue gak punya dana darurat sama sekali. Tapi gue beliin itu buat laptop. Nah, tujuannya beli laptop buat apa? Karena dulu laptop gue jelek, itu netbook basically, bukan laptop. Gue waktu itu beli laptop supaya gue bisa bikin konten, dan itu berhasil. Tahun setelah gue bikin konten, 1% jadi gede. Jadi kalau misalnya saran gue, kalau misalnya lu mau nabung pun, lu nabung buat suatu barang atau suatu hal yang bisa meningkatkan skill lo atau meningkatkan income lo. Selama masih muda, tujuannya adalah untuk meningkatkan income dibandingkan lo nge-save banyak tapi kayak nggak jelas tujuannya buat apa. Yang ketiga, kalau misalnya lo bisa invest saham, reksadana atau apapun, ya silakan invest. Gue pribadi sebenarnya nggak bisa. Gue nggak punya knowledge tentang saham, gue nggak punya knowledge tentang reksadana, gue cuma punya basic knowledge soal itu. Jadi gue memutuskan untuk nggak main saham atau trading atau apapun itu, karena bahkan orang gagal di sana meskipun mereka udah belajar banyak hal gitu. Jadi menurut gue resikonya terlalu besar untuk itu. Tapi kalau misalnya lo belajar, lo baca buku The Intelligent Investor, lo baca buku Rich Dad Poor Dad misalnya, lo baca buku-buku kayak gitu, menurut gue lo bisa main saham sih, karena fundamental dan basicnya tuh ada di sana. Tapi kalau misalnya lo gak invest juga, jangan merasa kurang, jangan merasa bersalah. Banyak orang kaya di dunia ini yang mereka juga gak invest kok. Contohnya, salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, dia gak pernah invest ke saham-saham kayak gitu. Dan di salah satu interview dia pernah bilang, ngejawab suatu pertanyaan, kenapa sih lo gak pernah invest? Dia bilang dia gak ngerti gitu, dan dia basically gak peduli soal itu. Jadi ya udah, dia nggak invest. Oke, yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati hidup secara sengaja. Nah, maksudnya gimana menikmati hidup secara sengaja? Maksudnya adalah ya kalau lo mau liburan, ya pakai uang lo buat liburan. Jangan tanggung-tanggung, karena kan lo masih muda, lo nggak punya tanggungan apapun. Tentu ini berbeda buat berbagai orang. Ada orang yang harus menanggung orang tuanya, ada orang yang harus menanggung adiknya, ada orang yang kena bencana atau apapun. Tentu kasusnya beda. Tapi buat lo yang majority of people, ya yang gue tahu kan banyak orang yang sebenarnya masih dibiayai sama orang tua. Banyak orang yang kayak gajinya udah cukup. Ya menurut gue gak ada salahnya untuk lo menikmati hidup, tapi ingat, lakukan ini secara sengaja. Maksudnya adalah lo budgetin aja untuk itu gitu. Lo budgetin buat liburan, lo budgetin buat kafe, lo budgetin buat apa, karena kan hidup ini berat, banyak bencana. Ya udah, nikmatin aja lah hidup gitu. Bukannya sombong apa gimana, tapi gue berpikir gue menjalani hidup ini secara santai gitu. Tetap menikmati hidup, tetap nongkrong, tetap main Dota, tetap beli vape yang benernya nggak guna-guna amat kan. Tapi dengan hal-hal ini gue bisa menjaga kebahagiaan dan kesehatan mental gue gitu. Ya udah, kalau misalnya lo ngerasa lo terlalu stres dengan nabung, lo terlalu stres dengan investasi, spend sedikit lah buat entertainment atau apapun itu. Tapi ingat, spendnya secara sengaja. Yang bikin orang jadi hancur dari entertainment ini menurut gue adalah ketika uangnya nggak di-spend secara sengaja, nggak terkontrol gitu. Misal mau liburan, uangnya nggak di-spend secara sengaja, otomatis aja gitu. Kayak oke, gue mau minum kopi, gue mau minum boba gitu. Terus nggak kekontrol, otaknya nggak secara sadar mengontrol finansial itu ya. Ya iya, jadi hancur. Tapi yang bikin jadi hancur bukanlah entertainmentnya ya. Bukanlah lu beli vape gitu, bukanlah lu beli minuman dingin. Yang bikin hancur adalah pengeluaran lu yang nggak terkontrol untuk ini gitu. Nggak ada salahnya kok untuk entertainment, liburan atau apapun.
tapi ingat spend secara sadar. Menurut gue itu sih advice keuangan buat anak muda. Gak ada yang terlalu ribet lah, itu semuanya simple menurut gue. Kalau lu bisa kayak gitu, lu bisa lebih dari majority of people. Gunakan uang lu secara sadar. Udah itu aja, sesimpel itu. Sekian dari gue di section Tanya Evan ini. Kalau misalnya lu mau nanya tentang berbagai hal, silakan tanya di comment section. Gue bisa ngejawab banyak pertanyaan ya, karena gue tertarik dengan banyak hal juga, mulai dari tech, startup, bisnis, jurusan, apapun itu. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Evan, see you in the next video.